Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Kayaknya kurang semangat ya juga. Coba sekali lagi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa selesai. Untuk sekretaris di kelas ini siapa? Kalau boleh tahu? Ada kan temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Oke, bagus ya. Baik. Jadi ada nggak yang masih ingat minggu lalu itu kita membahas mengenai materi apa? Protokolan, Bu. Ada yang masih ingat protokolan itu apa? Aturan Bu. Jadi protokolan itu aturan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi etika komunikasi. Adapun komunikasi dasar yaitu 3.1 penerapan etika komunikasi, 4.1 penerapan komunikasi bisnis. Dengan tujuan pembelajarannya menjelaskan penerapan etika, menjelaskan pengertian etika komunikasi bisnis, menjelaskan etika komunikasi bisnis, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis dengan benar, kemudian melakukan komunikasi bisnis dengan baik. Oke. Apa yang dimaksud dengan etika? Ada yang tahu etika itu apa? Ada yang tahu nggak? Etika itu apa? Ya, kita perilaku, sikap, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Nah, menurut saya, ibu yakin kalian sudah bisa mempresentasikan sendiri ya etika komunikasi bisnis. Tapi untuk lebih jelasnya kita sama materi. Nah, apa sih pengertian itu etika? Pengertian etika. Etika itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Dengan kata sebenarnya itu bisa kebiasaan, akhlak, moral, sikap, perilaku atau watak. Jadi secara umum itu etika adalah suatu pandangan manusia terhadap baik buruknya perilaku manusia. Adapun dalam jamaknya etika itu artinya ada istiadat yang dianut oleh sekelompok atau atau masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya itu ada etika komunikasi bisnis. Pengertiannya itu pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi dengan satu orang atau lebih dalam suatu bisnis. Bisa juga diartikan dengan menyampaikan pesan dan berita antara komunikator dengan komunikan dengan memperlihatkan perilaku, sikap yang baik dan tidak baik untuk dilakukan ketika berkomunikasi dalam bisnis. Ini pengertian etika komunikasi bisnis. Nah, selanjutnya di dalam berkomunikasi itu udah pasti ada etikanya ya. Di sini ibu mengambil contoh di dalam bahasa Indonesia dengan kata bahasa Indonesia itu 5W dan 1 ya. Jadi di mana yang pertama itu who atau siapa. Jadi di dalam berkomunikasi itu ketika lawan bicaranya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kita pandangan mata kita harus dengan rasa hormat. Ini juga dengan orang yang lebih tua dari kita. Kemudian dua atau apa? Kita harus tahu nih, kita tuh membahas topik apa, membahas isinya tuh membahas apa. Jadi kita harus tahu apa yang kita bicarakan. Kemudian when atau kapan. Jadi ini tuh kita harus tahu waktu dan situasi tertentu. Kan nggak mungkin ya ketika lagi kita melihat teman atau rekan kantor lagi sibuk nih, tiba-tiba kita datang untuk membahas sesuatu dan malah kita mengganggu pekerjaan itu. Jadi kita harus tahu waktunya kapan. Kemudian where, di mana. Nah, di sini kita harus tahu tempat kondisinya. Gak mungkin kan, contohnya gak mungkin kita misalnya lagi di tempat ibadah atau rumah atau diskusi gitu ya kan. Ketika membahas topik yang mendekat itu kan mungkin, jadi kita harus tahu bicara ini itu tempatnya di mana. Kira-kira pantas gak kita membahas.
agar teman-teman bisa lebih fokus. Jadi kenapa sih kita membahas topik itu atau membicarakan atau membahas itu? Kemudian untuk how, bagaimana? Nah, bagaimana di sini itu ditunjukkan untuk bagaimana kita menyampaikan pesannya, menyampaikan topiknya, terus jangan sampai salah kita menyampaikan pesan. Kemudian juga menyampaikan pesannya dengan baik, dengan jelas agar si lawan bicaranya itu tidak mengerti. Oke, selanjutnya ada prinsip etika komunikasi bisnis. 4 prinsip etika komunikasi bisnis. Yang pertama itu kejujuran. Nah, di dalam etika komunikasi bisnis ini pastinya ada kejujuran, di mana perusahaan itu wajib menginformasikan segala hal, mau itu kelebihan dan keburukan perusahaannya. Jadi nggak boleh ada yang ditutupi, harus jujur. Kemudian yang B, integritas, di mana pikiran kita harus sesuai dengan apa yang kita katakan, kemudian harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Untuk yang C, berpati janji atau komitmen. Nah, di dalam perusahaan kan tidak boleh asal berbuat janji. Jadi ketika berbuat janji atau berucap janji, kita harus memenuhinya dengan baik. Jadi artinya kita harus menepati janjinya dan menepati komitmen apa yang sudah kita buat. Untuk yang terakhir, loyalitas. Nah, loyalitas di sini ditujukan untuk bekerja keras sesuai dengan visi-misi perusahaan dan dan kita tuh harus mampu membedakan mana urusan kantor dan urusan pribadi kita. Oke, selanjutnya di sini ada teknik komunikasi bisnis yang baik. Ibu minta kita coba baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. 1. Menggunakan kata dan kalimat yang baik. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti lawan bicara. 3. menatap lawan bicara dengan lembut. 4. Ekspresi wajah yang ramah dan tersenyum. 5. Melakukan tubuh yang sopan dan tegar. 6. memakai pakaian yang rapi. 7. menerima suara perbedaan masyarakat. 8. menggunakan volume yang sadar dan intonasi suara serta tetap bicara yang baik. Jadi ini masih saya beberapa contoh teknik komunikasi bisnis yang baik. Oke, sebelum ibu tutup, ibu ada sebuah kuis. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu di depan. Dan ibu memberikan 2 pertanyaan. Apa arti di samping dan bagaimana kita seharusnya memahaminya? Untuk jawabannya, ibu minta tulis di kertas lembar, terus dikumpul minggu depan pada jam pelajaran. Baik, ibu rasa cukup materi kita sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami materi yang baru saja disampaikan. Bila kata ada perbuatan dan kata ibu yang bikin kalian sakit hati atau tidak enak, mohon dimaafkan ya. Oke, oh ya, ibu ada kata-kata motivasi untuk kalian. Jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan Berhasil. akan mendapatkan kesuksesan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Hari